slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Di tengah berbagai kabar panas seputar timnas Indonesia, mulai dari isu pergantian pelatih, evaluasi skuad, sampai rumor pemain baru, ada satu kabar yang benar-benar bikin semua pecinta sepak bola nasional senyum lebar. Yap, ini dia momen yang layak disebut game changer. Indonesia resmi ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026, sebuah agenda resmi FIFA yang jauh beda levelnya dibanding friendly biasa di FIFA Matchday. Dan kalau kata orang, ini bukan sekedar uji coba, bukan latihan tempur, tapi turnamen mini resmi FIFA yang dihitung poinnya untuk ranking dunia. Ibaratnya friendly premium yang formatnya terstruktur, punya regulasi, dan punya standar global. Yang bikin makin gila, peluang Indonesia ngundang negara-negara kelas besar dari Eropa, Afrika, atau Amerika itu terbuka lebar. Di pembahasan panjang ini, Mimin bakal jelasin semuanya dari A sampai Z, mulai dari awal kabar ini muncul, sejarah turnamen FIFA Series, tujuan FIFA bikin kompetisi ini, regulasi dan format resminya, alasan kenapa Indonesia dipilih, sampai prediksi pribadi Mimin, 3 negara paling realistis mendarat di Indonesia tahun depan. Dan tentu saja, semuanya dibungkus dengan alasan logis dan data yang bisa dicerna. Jadi siapin kopi, siapin cemilan, atur posisi paling nyaman. Karena ini bakal panjang, seru, dan mungkin bikin kalian gak sabar nunggu Maret-April 2026. Oke, gaskan, let's go! Pertama, kabar resmi dari FIFA, Indonesia dipilih jadi tuan rumah. Kabar ini pertama kali diumumkan langsung oleh FIFA melalui situs resminya, tanpa rumor, tanpa kode-kode, tanpa leak dari media, langsung tembak di situs FIFA. Dalam pengumuman itu, FIFA menegaskan bahwa FIFA Series 2026 akan digelar di jendela FIFA Matchday Maret dan April 2026. Dalam daftar lengkap tuan rumah, Indonesia tercantum bersama Australia, Azerbaijan, Puerto Rico, Rwanda, Mauritius, Uzbekistan, dan Kazakhstan untuk kategori putra. Sementara untuk kategori putri, tuan rumahnya adalah Brasil, Pantai Gading, dan Thailand. Pengumuman itu kemudian langsung dikonfirmasi PSSI melalui akun resmi mereka, lengkap dengan alasan mengapa Indonesia dipilih. Bukan cuma karena fasilitas stadion yang sudah bertaraf internasional, tapi juga karena antusiasme supporter, pasar sepak bola Indonesia yang sangat besar, dan reputasi Indonesia setelah sukses menyelenggarakan Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memberikan pernyataan resmi. Beliau bilang, "Alhamdulillah, Indonesia sekali lagi mendapatkan mandat menjadi penyelenggara turnamen resmi FIFA. Ini adalah bukti bahwa reputasi Indonesia di mata FIFA terus meningkat." Pak Erick juga menegaskan bahwa ini momentum besar buat sepak bola Indonesia. Pemain-pemain kita bakal dapat pengalaman berharga dengan melawan tim dari luar Asia yang selama ini jarang banget didapat. Beliau mengakhiri dengan apresiasi untuk Presiden Prabowo Subianto yang disebut selalu mendukung penuh kemajuan sepak bola Indonesia di level internasional. Intinya, ini bukan keberuntungan, ini hasil dari reputasi yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Kedua, sebenarnya FIFA Series itu apa sih? Banyak yang masih ngira FIFA Series itu cuma friendly bertapeng turnamen, padahal enggak. Ini adalah proyek resmi FIFA yang mulai berjalan pada 2024 lalu. Tujuan utama FIFA bikin turnamen ini ada 4. Pertama, pertemukan negara beda-beda benua, biar tim gak itu-itu aja lawannya. Kasih kesempatan negara menengah ketemu lawan yang lebih mapan. Tingkatkan daya saing global, supaya pertandingan internasional punya arah pembangunan, nambah poin ranking FIFA. Semua pertandingan dalam FIFA Series dihitung resmi sama seperti ajang internasional lainnya. FIFA Series pertama digelar di Mesir, Mauritius, Azerbaijan, dan Sri Lanka. Ada 18 negara yang terlibat, dan tiap negara main 2 laga resmi.
Jadi secara konsep, FIFA Series itu seperti friendly premium, punya format, punya grup, punya regulasi, dan punya standar global. Ketiga, sejarah dan evolusi turnamen. Turnamen ini diumumkan FIFA pada 2023 sebagai bagian dari proyek 2025 sampai 2030. FIFA merasa friendly biasa itu kurang meaningful. Negara kuat sering pilih lawan sesama benua. Negara berkembang susah cari lawan mapan, dan poin rankingnya kecil. Makanya FIFA bikin sistem mini turnamen. Ciri khasnya, tiap grup terdiri dari 4 negara. Minimal dalam grup harus ada 3 konfederasi berbeda. Tiap negara main 2 laga resmi, tidak ada juara global, yang ada juara tiap series. Peserta ditentukan FIFA, tuan rumah cuma fasilitator. Artinya, meskipun Indonesia tuan rumah, kita tidak bisa seenaknya ngajak negara tertentu. PSSI bisa mengajukan, tetapi keputusan final tetap FIFA. Keempat, kenapa Indonesia dipilih? Alasannya cukup banyak dan semuanya objektif. Infrastruktur stadion terbaik di Asia Tenggara, fanatisme supporter yang diakui dunia, pasar sepak bola yang sangat besar, jejak penyelenggaraan event FIFA yang sukses, U17 World Cup 2023, stabilitas federasi dan pemerintah yang mendukung. Bahkan beberapa media luar menulis bahwa negara-negara besar tertarik masuk ke series Indonesia karena atmosfer sepak bola kita disebut gila, hidup, dan paling berisik. Kelima, negara-negara besar yang diisukan mau ikut series Indonesia. Setelah pengumuman Indonesia jadi host, banyak media internasional merilis daftar negara yang kabarnya siap mengajukan diri ke FIFA untuk ikut turnamen di Jakarta. Listnya bikin melongo. Brasil, Portugal, Italia, Jerman, Inggris, Argentina, Belanda, Amerika Serikat, Mali, Spanyol. Beberapa negara ini memang intens mencari turnamen premium jelang Piala Dunia 2026. Yang bikin makin menarik, beberapa di antaranya punya kerjasama federasi dengan PSSI sehingga kansnya makin besar. Tapi ingat, semua keputusan ada di tangan FIFA. Mereka mau kombinasi yang seimbang, bukan mismatch. Keenam, prediksi Mimin. 3 negara paling realistis datang di Indonesia tahun depan. Sebagai konten kreator bola, Mimin punya 3 prediksi paling masuk akal berdasarkan jarak perjalanan, kebutuhan kompetisi, ranking FIFA, hubungan antar federasi, keseimbangan grup. Pertama, Belanda, UEFA. Ini kandidat paling realistis. KNVB dan PSSI sudah bekerja sama. Belanda selalu cari turnamen pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Levelnya tinggi, tapi bukan level ngabisin 6-0. Atmosfer Indonesia-Belanda pasti jadi magnet global. Secara politis, peluangnya besar. Kedua, Honduras, CONCACAF. Kenapa Honduras? Level mid-tier, kuat tapi masih realistis dilawan Indonesia. Biaya perjalanan dan logistik terjangkau. CONCACAF cukup aktif ikut turnamen FIFA Series. Gaya bermain keras dan cepat cocok untuk uji mental Garuda. Kalau Indonesia menang, poin rankingnya akan besar. Ketiga, Uganda, CAF. Alasannya, rankingnya dekat dengan Indonesia. FIFA suka menyetarakan grup agar tidak timpang. Uganda aktif ikut turnamen resmi, fisik kuat, cocok menguji taktik tim Garuda. Kombinasi Belanda, Honduras, Uganda adalah grup yang kompetitif, menarik secara global, tidak timpang, realistis untuk Indonesia dapat minimal 1 kemenangan tambah 1 seri. Kalau skenario itu terjadi, Indonesia bisa dapat 10-18 poin ranking FIFA hanya dari 2 pertandingan. Cukup untuk mendorong peringkat kita naik signifikan. Terakhir, dampak besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. FIFA Series 2026 bukan cuma turnamen. Ini langkah besar, sebuah pengakuan. Dunia akan melihat Stadion Indonesia yang selalu penuh warna, atmosfer supporter yang menggelegar, perkembangan pesat tim Garuda, industrialisasi sepak bola lokal. Kalau FIFA Series Indonesia 2026 sukses, bukan mungkin Indonesia jadi host FIFA Series 2028 sampai 2030. Indonesia dapat bidding turnamen FIFA lain, peluang kompetisi global makin besar. Pelan tapi pasti Indonesia menunjukkan bahwa kita bukan sekedar negara penonton, tapi negara yang sedang naik daun menuju panggung sepak bola dunia. Penutukan,
FIFA Series 2026 adalah awal, momentum, pembuktian. Dunia akan melihat bahwa Indonesia sudah naik kelas dengan dukungan semua pihak, dengan stadion yang selalu penuh warna, dengan timnas yang terus berkembang, dan dengan kompetisi resmi FIFA di rumah sendiri. Indonesia mengirim pesan ke dunia. Kami datang, kami berkembang, kami siap bersaing. Garuda is rising. Indonesia is coming.